Di masa lampau yang masih terbatas akan teknologi, transportasi, dan komunikasi menyebabkan tak semua tempat di dunia bisa dijamah oleh banyak orang. Oleh karena itulah setiap kali para penjelajah berhasil mencapai daratan baru, mereka bakal merasa takjub saat menemukan hal-hal baru yang ada di sana. Misalnya mengenai penduduk asli di tempat tersebut. Demi membuat orang-orang di negara asalnya merasa terkesan, tak jarang mereka sengaja melebih-lebihkan apa yang mereka lihat, sehingga muncullah klaim mengenai suku berpenampilan aneh yang menghuni suatu tempat jauh dari tempat asal mereka. Mengenai kebenaran klaim mereka tentang ciri-ciri fisik aneh yang dimiliki oleh suku tersebut, hingga saat ini belum ada yang bisa memastikannya. Berikut ini adalah suku-suku dengan fisik tak lazim yang konon pernah dijumpai oleh para penjelajah dunia. Telinga besar. Menurut catatan sejarawan Romawi Pliny the Elder, terdapat suku bernama Panoti yang tinggal di Pulau Skythia. Suku Panoti digambarkan memiliki penampilan yang aneh karena mereka memiliki daun telinga yang besar. Saking besarnya daun telinga yang mereka miliki membuat suku Panoti tak perlu mengenakan pakaian. Mereka hanya perlu melilitkan telinganya di sekujur tubuh sebagai pengganti pakaian, dan mereka bisa menggunakan telinganya sendiri sebagai selimut ketika tidur. Catatan dari Pliny tersebut terdengar begitu konyol, namun ternyata Pliny bukanlah satu-satunya orang yang meyakini keberadaan Panoti. Penulis Romawi Pomponius Mela merasa yakin kalau apa yang ditulis oleh Pliny memang benar adanya. Namun tidak seperti Pliny, Mela menulis kalau Panoti aslinya tidaklah tinggal di Skythia, melainkan di suatu pulau yang sekarang terletak di lepas pantai Skotlandia. Selain bisa menggunakan telinganya sebagai pakaian, suku Panoti juga digambarkan bisa menggunakan telinganya sebagai payung saat cuaca terik. Mela menambahkan kalau Panoti tidaklah tinggal sendirian di pulau tersebut. Di pulau yang sama, suku Panoti diklaim tinggal bersama dengan suku Hippopodes yang penampilannya tak kalah aneh. Pasalnya, suku Hippopodes diceritakan memiliki telapak kaki yang menyerupai kaki kuda. Kaki besar tunggal. Dokter dari Yunani Stesias mengaku pernah menyaksikan langsung keberadaan suku misterius yang disebut Sayopod. Makhluk ini mirip kurcaci dengan kaki besar tunggal dengan sebuah lutut yang terpusat di tengah badan mereka. Selain Sayopod, makhluk ini juga dijuluki dengan monopod dan skiapod yang berasal dari bahasa Yunani yang masing-masing memiliki arti satu kaki dan kaki bayangan. Ia mengatakan kalau manusia berkaki raksasa tunggal ini hidup di dataran India. Sayopod biasa merebahkan tubuh mereka dan menggunakan kakinya yang besar sebagai payung. Dan konon orang Sayopod mampu melompat setinggi 3 meter dengan kaki tersebut. Cerita tentang Sayopod memang sulit untuk dipercaya, tapi selama 2000 tahun tak sedikit orang-orang yang mempercayai keberadaan Sayopod. Beberapa sejarawan seperti Isidore of Seville dan Saint Augustine pernah menulis tentang Sayopod di catatan perjalanan mereka. Saint Augustine bahkan sempat menulis sebuah risalah tentang keberadaan Sayopod ini. Kaki terbalik. Suku ini ditemukan oleh prajurit Alexander Agung bernama Baiton. Ia menemukan suku ini di pegunungan Himalaya ketika Alexander dan tentaranya bergerak menuju timur. Baiton ditugaskan untuk mengintai daerah yang menjadi tempat tujuan mereka, yaitu India. Menurutnya, suku ini berkaki terbalik namun dapat berlari kencang. Pendapat ini didukung oleh Megasthenes. Ia juga sempat melihat dan mengamati kehidupan bangsa Abarimon. Ia menyebutnya kaum Nulus yang memiliki 8 jari dengan posisi terbalik. Tanpa kepala. Di Libya Timur pada abad ke-5 sebelum Masehi terdapat suatu suku yang tidak memiliki kepala di atas lehernya. Namun suku tersebut memiliki mata dan mulut yang berfungsi normal di bagian dadanya. Kebanyakan orang menganggap cerita ini mengada-ada, namun tidak demikian bagi Herodotus. Sejarawan Yunani kuno bisa menulis tentang keberadaan makhluk ini karena ia mendapatkan informasi langsung dari mereka yang tinggal di Libya. Karena Herodotus hanya menuliskan informasi tersebut dengan mengutip dari orang lain, tentu selalu ada kemungkinan kalau informasi tersebut tidaklah benar dan hanya merupakan hasil rekaan dari orang yang menjadi sumber informasinya. Namun ternyata Herodotus bukanlah satu-satunya orang yang meyakini kalau suku tersebut benar-benar ada. Sekitar 4 abad kemudian, sejarawan Romawi yang bernama Pliny the Elder menyatakan kalau suku-suku tanpa kepala memang benar-benar ada.
Pliny menjelaskan kalau suku tersebut bernama Blemyes dan mereka memiliki pola hidup berpindah-pindah atau nomaden. Pliny menambahkan kalau suku tersebut memiliki perilaku yang ganas dan sudah bermigrasi ke Ethiopia. Tahun 1211, seorang penjelajah yang bernama Vermes menjelaskan kalau ia menemukan suku tanpa kepala di sebuah pulau di Ethiopia. Vermes juga menjelaskan kalau suku tersebut memiliki tinggi 3 meter lebih. Lebih dari 1 abad kemudian, giliran penjelajah John Mandeville yang mengaku pernah melihat suku tanpa kepala ini. Bermata satu. Berdasarkan catatan Yunani kuno, terdapat sekelompok suku bermata satu yang mendiami sebuah daratan di kaki pegunungan Riphean, yaitu pegunungan yang terletak di suatu tempat di ujung utara Eurasia. Keberadaan mereka juga ditemukan dalam karya ahli geografi kuno dari India dan Cina yang menulis tentang orang-orang nomaden di wilayah stepa. Orang-orang yang disebut Arimaspian ini terlibat dalam perjuangan yang berlangsung lama dan tanpa akhir melawan Griffin, yaitu makhluk kuat legendaris berwujud elang separuh singa yang ditakuti dan dihormati sebagai penjaga emas dan harta karun di wilayah tersebut. Herodotus memberikan informasi tentang Arimaspians yang mendiami daerah pegunungan di perbatasan antara Skythians dan Isodones. Namun Herodotus bukanlah sumber informasi pertama tentang Arimaspian yang keberadaannya antara mitos dan sejarah. Penyebutan pertama orang-orang Arimaspian ini tampaknya telah dibuat oleh para pelancong Yunani di Skythia pada awal abad ke-7 sebelum Masehi. Mereka membuat suatu sastra lama yang tema puisinya Arimaspia yang telah binasa. Dari sinilah gagasan eksistensi kaum Arimaspian tampaknya telah diteruskan ke Herodotus. Herodotus pertama kali menyebutkan Arimaspian sebagai ras makhluk yang sangat terkait dengan cerita harta emas di bagian Eropa Utara. Nah, itulah tadi adalah suku-suku dengan fisik tak lazim yang konon pernah dijumpai oleh para penjelajah dunia. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk meninggalkan pendapat kalian di kolom komentar.